Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perhitungan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil perhitungan kami yang sudah dilakukan. Pertama, anggota kelompoknya ada Ahmad Hairul Nasution, lalu ada Ananda Aji Saputra, lalu ada saya sendiri Karla Eka Noval Saksono, dan yang terakhir ada Firzai Nasmi Ahmad. Yang pertama-tama kita lakukan dulu perhitungan awal. Di sini kita menggunakan tabel saturated water dari tabel A3. Karena suhu air itu 25 derajat Celcius, maka densitas air yang digunakan adalah 997 kilogram per meter kubik. Lalu di sini airnya nih posisinya ada di atas dengan ketinggian airnya tuh 40 cm. Lalu kita di sini bisa menghitung tekanan air awalnya. Pertama diketahui Rho-nya itu 997 kilogram per meter kubik. Lalu gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat dan H-nya ini 40 cm. Lalu di-convert ke meter jadi 0,4 meter. Lalu untuk menjawabnya kita bisa menggunakan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Jadi P sama dengan 997 dikali 9,81 dikali 0,40 sama dengan 3.912,228 Pascal. Jadi tekanan air awalnya tuh 3.912,228 Pascal. Nah, lalu yang kedua kita bisa menghitung debit airnya. Pertama diketahui gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat. Lalu hanya 25 cm, diameter luarnya 32 mili, dan diameter dalamnya 28 mili. Lalu kita bisa lanjut ke rumusnya yaitu V sama dengan akar 2 kali G kali H. Jadi akar 2 dikali 9,81 dikali 0,40. Lalu hasilnya jadinya akar dari 8,24 itu 2,870. Diubah ke meter per second jadi 2,87 meter per second. Lalu kita lanjut cari A-nya dengan rumus Pi kali D kuadrat per 4. Jadi Pi kali 0,028 pangkat 2 dibagi 4 hasilnya 0,000615 meter per second. Meter per persegi, meter kuadrat. Lalu kita hitung Qin-nya dengan rumus V kali A sama dengan 2,87 dikali 0,000615. Hasilnya 0,00176 meter kubik per second. Lalu yang ketiga kita bisa hitung laju aliran masanya atau m dot. Pertama kita ketahui dulu Rho-nya 997 kilogram per meter kubik. Lalu Q-nya 0,00155543 meter kubik per second. Lalu kita bisa jawab dengan rumus m dot sama dengan Rho kali Q. Sama dengan 997 dikali 0,00176. Hasilnya 1,754. Jika dikonvert ke kilogram jadi 1,75 kilogram per second. Oke, selanjutnya kita akan menghitung untuk pipa diameter bawah dan pipa diameter atas. Jadi diameter yang bawah itu 1 inci, ya pipa diameter atas itu 3 per 4 inci. Oke, bawahnya lagi loh. Nah, di sini untuk menghitung diameter dalamnya dan diameter luarnya itu berapa. Misalnya dia 1 inci itu diameter dalamnya itu 28 mm. Kalau 3 per 4 inci itu 22 mm. Bawah loks. Kayak pertama-tama ini contohnya untuk perhitungan yang mayor. Kita ambil sampelnya aja. Itu yang pertama diketahuinya diameter dalamnya itu 28 mm atau 0,028 meter dengan panjangnya 62 cm
dan rho-nya 997 kg per meter kubik, dengan mu-nya 0,009, kecepatannya 2,87. Bawahnya lagi. Jadi kita pertama-tama itu menghitung bagian RE-nya dengan rumus rho kali V kali D, dengan hasilnya itu 89.020 Pascal. Jadi ini tuh bagian pengerjaannya Aji, dia mendapatkan F-nya itu kalau dilihat dari tabel tadi di atas, dengan epsilon per D-nya 0 itu, maka F-nya itu 0,018. Setelah itu kita dapat menghitung delta P mayornya dengan rumus F kali L dikali rho dikali V pangkat 2 per D kali 2. Dengan hasilnya itu 1636,57 Pascal. Dan setelah itu kita menghitung head loss-nya itu tinggal dengan rumus delta P mayor dibagi rho kali G dengan hasil 0,16 meter. Baik, di sini untuk perhitungan pressure drop minor itu V-nya 2,87 meter per sekon, gravitasinya 9,81 meter per sekon. Nah, di sini untuk pressure drop minor ada nilai KL ya. Kita bisa lihat dari gambar di atas tadi. Karena dia memakai pipa elbow 45, maka nilai KL-nya 0,4. Dan di sini rho-nya 997 kg per meter kubik. Nah, jadi pressure drop minornya KL dikali rho dikali V-nya kecepatan pangkat 2 dibagi 2. Hasilnya 1642,44 Pascal. Untuk nilai head loss-nya sendiri, dari nilai pressure drop minornya dibagi rho dikali G. Hasilnya 0,168 meter. Oke, sekarang kita ke perhitungan pipa atasnya ini, atau pipa 3/4 inci. Jadi kita akan menghitung, kita mengambil sampelnya, delta P mayornya. Oh ya, pertama-tama kita hitung debitnya dulu. Setelah kita cari delta P mayor sama minornya, kita bisa hitung dulu debit keluarnya dengan dengan diketahui dulu A2-nya, yaitu dengan rumus Pi kali D pangkat 2 dibagi 4 dengan hasil 0,003799 meter persegi. Lalu kita bisa mencari V menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Untuk mencari V2-nya, A1 V1 dibagi A2. Jadi V2-nya itu rumusnya ini tadi hasilnya 4,646 meter per second. Lalu untuk menghitung Q-out-nya bisa kita gunakan rumus A kali V kecepatan sama dengan A-nya tadi 0,003799 dikali V2-nya, yaitu 4,46, dengan hasil didapatkan Q-out-nya itu 0,00176 meter kubik per second. Oke, sekarang kita akan menghitung delta P mayor untuk pipa 3/4 inci. Sebenarnya rumusnya sama seperti tadi, cuman ini diubah diameter dalamnya itu menjadi 22 mm. Bawa aja lagi log sama itu log. Nah, dengan kita ambil sampelnya itu, salah satunya itu dengan panjangnya 25 cm atau 0,25 meter, dengan rho-nya sama, dengan mu-nya 0,009 kg per meter kubik, tapi dengan kecepatannya yang berbeda. Kecepatannya kali ini 4,646 meter per second. Jadi RE-nya ini yang udah dihitung sama nilai F-nya yang udah ditentukan dilihat dari tabel. RE-nya itu 113.228,18 Pascal. Setelah itu F-nya kalau kita lihat dari tabel dengan epsilon per D-nya itu sama dengan 0, maka nilai F-nya itu 0,018. Maka kita masukkan ke rumus delta P mayor
F kali L dikali rho dikali V pangkat 2 dibagi D kali 2. Hasilnya itu 2200,9 Pascal. Dengan head loss mayornya itu delta P mayor dibagi rho kali G. Hasilnya 0,22 meter. Baik, di sini untuk perhitungan pada pressure drop minornya. Jadi karena pipa yang kita hitung sekarang itu dia T-flow turn, maka KL yang didapat dari tabel tadi nilai KL-nya 1,0. Di sini diketahui V-nya itu berbeda daripada yang sebelumnya. Di sini V-nya 4,646 meter per sekon, gravitasinya sama 9,81, rho-nya tetap sama juga 997 kg per meter kubik. Maka pressure drop minornya KL dikali rho dikali V pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 10760,28 Pascal. Untuk nilai head loss-nya didapatkan dari nilai pressure drop minornya dibagi rho dikali G. Yang hasilnya 1,100 meter. Di sini kita ada pompa, tapi pompa di sini tuh tidak berfungsi sebagai komponen utama proses, melainkan sebagai pengganti sumber air alami seperti aliran sungai. Pompa ini digunakan untuk mensirkulasikan air dari tangki penampung bawah ke tangki penampung atas, sehingga air dapat kembali mengalir ke bawah akibat dari gaya gravitasi. Dengan adanya pompa, aliran air dapat terjadi secara kontinu dan berulang. Meskipun percobaan dilakukan di lingkungan laboratorium yang tidak memiliki sumber aliran alami. Setelah itu, air mengalir melalui pipa dan dilakukan pengukuran debit, tekanan, dan delta P mayor minor. Setelah itu, air akan ditampung kembali di tangki bawah dan dipompa ulang ke tangki bagian atas tadi yang tingginya 40 cm. Lalu dengan demikian, fungsi utama pada sistem ini adalah untuk menjaga kontinuitas aliran, bukan sebagai objek pengujian, melainkan sebagai sarana pendukung agar proses aliran gravitasi dapat berlangsung secara berkesinambungan selama praktikum. Itu saja presentasi atau itu saja penjelasan dari kelompok perhitungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.